mengenai Wirda Mansur ini terseret isu yang tidak mengenakan atau isu penipuan ini memang sudah santar ya. Tapi klarifikasinya adalah bahwa sebenarnya ini kan ada kayak tempat pengajaran online gitu. Betul. Ya kan. Nah, dia itu ceritanya mau ngasih kalau misalnya kelas gitu. Jadi siapapun yang mau ikut itu cuman bayar 100.000. Nah, ternyata yang mau ikut itu banyak banget sampai 90.000 orang. Wow, nah, setelah udah banyak anggotanya, nah ternyata tidak ada kelas online-nya di grup tersebut gitu. Nah, klarifikasinya adalah ternyata ketika itu kan terlalu banyak orang yang masuk di grup itu, di aplikasi chat itu. Jadi perlu maintenance. Gitu. Masih dalam proses itu ya, perbaikan. Katanya. Mungkin kuotanya habis. Atau mungkin harusnya dijadikan beberapa hari. Jadi 90.000 orang itu nggak dalam satu hari. Dibagi berapa part ya. Betul. Oke, dan ini akan menutup perjumpaan kita di Insert Pagi hari ini pemirsa. Nanti bakal hadir pemirsa Insert Siang pukul 10.30 WIB hanya di Trans TV. Milik kita bersama. Dadah. Artis muda, influencer, sekaligus entrepreneur Wirda Mansur tengah dihantam isu tak sedap. Bikin geger warganet, putri dai kondang Yusuf Mansur itu heboh terseret isu penipuan dengan jumlah fantastis puluhan miliar rupiah. Seperti apa duduk persoalannya? Bagaimana pula tangkisan Wirda terhadap isu penipuan yang disebut-sebut merugikan 90.000 orang tersebut? Ya, Wirda diketahui mendirikan platform pembelajaran dan mentoring online sekitar 2 tahun lalu, di mana ia memberikan pembelajaran dan mentoring secara daring kepada para anggota dalam skema event online. Untuk mengakses sesi pembelajaran inilah, para peserta yang berminat membayar secara bervariasi dari Rp25.000 hingga Rp100.000, tergantung paket yang hendak diikuti. Lantas, dari mana angka 90 miliar dan korban 90.000 orang yang marak diberitakan? Disinilah duduk perkara dan miskonsepsi yang diklarifikasi Wirda Mansur melalui akun Instagramnya. Hal yang sama juga ditegaskan sang ayah, Ustadz Yusuf Mansur, dalam sesi interview terbaru di Rumpi. Angka 90.000 adalah jumlah member yang tergabung dalam kolom Telegram Wirda. Namun tidak semua dari 90.000 orang ini aktif dalam event pembelajaran online yang dilakukan Wirda selama 2 tahun terakhir. Lantas hitung-hitungan 90.000 dikali Rp100.000 sehingga menghasilkan 90 miliar rupiah. Menurut Wirda dan sang ayah adalah hitungan yang salah. Faktanya, yang pernah dan aktif mengakses pembelajaran online Wirda jauh lebih sedikit, atau tidak semua member yang ada di grup tersebut. Menurut sang ayah, patut digarisbawahi bahwa ini bukan investasi yang menjanjikan return atau pengembalian uang peserta, melainkan platform pembelajaran di mana biaya yang dikenakan adalah uang pendaftaran untuk mengakses kursus atau sesi pembelajaran yang diberikan Wirda. Namun sebagai bagian dari pembelajaran, Yusuf Mansur meminta putrinya meminta maaf untuk kegaduhan ini. Itu nggak nyampe puluhan ribu membernya. Enggak lah, itu kan kolom Telegram ya. Kolom Telegram 90.000. Telegram tuh yang jadi member Telegramnya 90.000. Tapi yang apa istilahnya yang masuk jadi membernya itu nggak nyampe segitu. Nggak nyampe, dan itu 100.000 sudah 2 tahun Kak Wirda. Kemudian sudah ada kegiatannya sebetulnya, ada pelatihannya. Zoom aja lewat channel aku. Kalau ada yang nggak aktif salah dia dong. Lewat channel saya itu dosen-dosen ternama, guru-guru hebat, praktisi-praktisi top 2 tahun. Kira-kira 100.000 ada kursus yang kayak gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Jadi sebenarnya sudah ada, cuma mungkin tidak sesuai dengan yang dibayangkan oleh membernya kali. Ya nggak tahu ya, mungkin ada missing link apa. Saya bilang, Kak Wirda, kalau lo salah lo minta maaf. Kalau emang harus ada yang diperbaiki, perbaiki. Karena platform pembelajaran dan mentoring online berbasis website, beberapa waktu lalu, platform ini memang tengah melakukan maintenance dan develop besar-besaran, sehingga kegiatan pun disesuaikan. Jeda inilah yang kemungkinan ditafsirkan publik seolah Wirda tidak aktif lagi, dan bahkan tak sedikit yang menyebutnya menghilang atau lari dari tanggung jawab. Langkah bisa jadi salah, nggak jadi. Caranya mungkin kurang tepat. Atau cara kurang tepat, atau manajemen, atau apalah situasi nggak pas. Tapi niat nggak boleh salah. Niatnya jadinya. Nah, terus Wirda saya bilang, Kak, dengan adanya begini malah jangan slow down. Ribonin aja lagi MAB. Bener kok nyuruh orang jualan. Bener ya, sistemnya sih bagus sebetulnya. Iya dong, hidupin aja lagi. Nanti kan orang akan ngelihat. Gitu ya. Makanya saya bilang sama teman-teman se-Indonesia Raya, biasain punya sifat mengampuni. Biasain punya sifat rahmah gitu loh. Kalau ngeliat orang salah, oh dia mungkin belum tahu. Oh mungkin dia belum nyampe. Jangan vonis, kalau vonis berhenti.
Sempat bergaung cukup kencang dan masif, huru-hara ini diakui sang ayah sempat membuat mental Wirda rontok. Disinilah ia memainkan peran penting baik sebagai ayah maupun sebagai bisnismen yang melihat peluang sekaligus pembelajaran dalam setiap tantangan. Cerita Wirda dia pada saat itu iya. sempat down juga. Iyalah, anak seumur itu kan tetap aja. Makanya saya bilang dia perlu latihan. Apa-apa kak, bagus. Mudah-mudahan terdapat lagi yang lebih gede. Tekanan yang lebih gede, masalah yang lebih gede. Tapi kamu udah di atas nanti. Stagingnya udah jauh gitu. Karena sifat manusia dan kehidupannya pasti jatuh dan punya masalah. Ya, menjadi ayah sekaligus mentor memang bukan pekerjaan mudah. Yusuf Mansur sendiri sebenarnya ingin anak-anak melihat sekaligus belajar dari apa yang ia lakukan. Lead by example. Memiliki kerajaan bisnis yang mencakup berbagai bidang dan unit usaha, Ustadz satu ini dikenal memiliki insting bisnis tinggi, termasuk langkah briliannya merambah bisnis penyaluran tenaga kerja legal ke luar negeri di tengah fenomena kelangkaan pekerjaan dan meningkatnya angka pengangguran dalam negeri beberapa waktu belakangan. Iya, karena telinga saya kan mendengar, mata saya melihat perusahaan-perusahaan banyak tutup, termasuk juga perusahaan saya sendiri gitu, banyak yang sekarang ini harus menutup usahanya. Terus kemana orang-orangnya? Ya jalannya ya diantaranya ya coba keluar dah. Di luar kan anomali, butuh orangnya kagak ada. Kan butuh orangnya nggak ada. Sampai pekerjaan-pekerjaan seperti apa? Kasir, porter, sopir bis, sopir alat berat. Itu kan skill yang orang Indonesia tuh banyak yang bisa. Nggak bisa juga kita bisa bikin bisa kok. Pelatihan-pelatihan kan bahkan kayak gini loh. Nggak usah lah dia jadi chef. Dia jadi front aja. Front tuh yang suka nyatatin berapa orang, berapa meja gitu, berapa kursi. Itu aja tuh banyak banget di Dubai, di Emirat Arab. Mudah-mudahan lah saya bisa jadi penyambung teman-teman dalam ikhtiar mencari duit.